Kita masuk ke semester 2, bab 4 yang membahas semangat kebangkitan nasional tahun 1908. Jadi sebelumnya kita membahas momentum kebangkitan nasional yaitu pada tahun 1908 dengan didirikannya organisasi Budi Utomo. Ada baiknya terlebih dahulu memahami kondisi bangsa Indonesia sebelum tahun 1908, rusaknya ekonomi Eropa serta berkembangnya teknologi pelayaran tepatnya pada abad 15 yang menyebabkan negara-negara di Eropa melakukan ekspedisi untuk mencari sumber ekonomi baru di seluruh dunia. Kemudian, bangsa Eropa tidak hanya melakukan perdagangan, melainkan langsung menguasai dan menjajah negara yang mereka anggap baru diketemukan. Awal dimulainya penjajahan Belanda di Indonesia dimulai sejak didirikannya VOC, yaitu pada tanggal 20 Maret 1602. Berbagai daerah VOC melakukan tindakan dengan melaksanakan politik adu domba, yaitu saling mengadu domba kerajaan-kerajaan yang satu dengan kerajaan-kerajaan yang lain. Politik inilah makin memakan kerajaan-kerajaan di Indonesia dan merusak seluruh sendi kehidupan masyarakat Indonesia. Lalu bangsa Indonesia semakin menderita ketika Daendels berkuasa pada tahun 1808 sampai 1811. Upaya kerja paksa atau kerja rodi guna membangun jalan sepanjang Pulau Jawa untuk kepentingan militer membuat rakyat makin menderita. Penderitaan masih berlanjut dikarenakan Belanda menerapkan tanam paksa. Peraturan ini diterapkan oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda Van den Bosch tahun 1828 yang bersistem mewajibkan rakyat menanami sebagian dari sawah lalu diserahkan kepada pemerintah hasilnya tadi, yang menyebabkan rakyat diperas bukan hanya tenaga melainkan juga kekayaan yang berdampak kepada rakyat semakin jatuh miskin. Di pihak lain, penjajah mendapatkan kekayaan bangsa Indonesia yang berlimpah untuk membangun negara Belanda dan menjadi negara kaya di Eropa. Penderitaan bangsa Indonesia menumbuhkan benih perlawanan di berbagai daerah. Perjuangan melawan penjajah dipimpin oleh ulama atau kaum bangsawan. Beberapa tokohnya yaitu Sultan Ageng Tirtayasa, Tuanku Imam Bonjol, Pangeran Diponegoro, dan Sultan Hasanuddin. Namun, perjuangan untuk mengusir penjajah belum berhasil. Hal ini disebabkan perjuangan masih bersifat kedaerahan, belum terorganisasi secara modern. Penderitaan yang dialami menyadarkan beberapa orang Belanda yang pernah tinggal di Indonesia, di antaranya Baron van Hove, Edward Loosdekker, dan Mr. van Deventer. Baron van Hove menjadi seorang tokoh secara terang-terangan mengkritik kolonialisme Belanda. Aktivismenya memuncak ketika ia bertindak sebagai salah satu pemimpin demonstrasi singkat pada tahun 1848. Edward Dekker terkenal dengan nama samaran Multatuli. Dia menulis buku Max Havelaar pada tahun 1860, buku yang mengaitkan bagaimana penderitaan rakyat Lebak, Banten akibat penjajahan Belanda. Untuk Mr. van Deventer mengusulkan agar pemerintah Belanda menerapkan politik balas budi yang terdiri dari 3 program, yaitu edukasi, transmigrasi, dan irigasi. Atas desakan dari banyak pihak lainnya, Belanda menerapkan politik balas budi ini. Namun praktik ini malah menyimpang, yaitu bukan untuk kepentingan rakyat Indonesia, melainkan kepentingan pemerintah Belanda. Jadi, kalian dapat menyingkat materi tersebut yang tercantum pada halaman 75 sampai 79. Kalian singkat, kalian tulis, kalian salin di buku catatan PKN kalian. Nanti suatu hari akan saya tagih untuk mengumpulnya dan saya periksa. Untuk hari ini saya kira cukup pembelajarannya. Kurang lebih saya minta maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.